Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan bagi-bagi obat gratis gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apalagi para pendatang yang baru di channel ini gitu teman-teman ya, selalu bertanya-tanya obatnya apa gitu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu yang bertanya lewat DM dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan bagi-bagi obat gratis buat kalian biar kalian itu semoga cepat membaik kemudian bisa sembuh total. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi himbauan bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti video-video saya, karena memang kalian sudah tahu obatnya seperti apa gitu teman-teman ya, kalian boleh skip videonya, jangan ditonton juga nggak apa-apa gitu teman-teman ya, tidak ditonton juga nggak apa-apa. Nah, tetapi di season kali ini khusus para pendatang baru yang masih sering bertanya ya tentang obat gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang baru mengikuti channel saya, tolong tonton videonya sampai habis biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan kalian bisa menerima obat gratis yang saya berikan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat gitu teman-teman ya, nikmat membawa sengsara, itu sudah di-share gitu teman-teman ya. Bahkan sampai cara menangani setiap sensasi yang hadir juga itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya, nikmat yang sangat dahsyat, nikmat yang sangat membuat sengsara gitu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya akan bagi-bagi obat gratis buat kalian? Karena obat yang saya berikan itu sama teman-teman itu sudah sering ya, sudah sering saya lakukan, berbagi informasi obatnya ini, obatnya itu gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, kalian boleh skip videonya karena obatnya sama gitu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang penasaran obatnya apa sih, nah di season kali ini saya akan bagi-bagi obatnya gratis untuk kalian, tidak memakai bayaran, tidak memakai uang gitu teman-teman ya. Dan obat ini merupakan obat yang sangat mujarab buat saya gitu teman-teman ya. Semoga saja obatnya juga sama lah buat kalian juga, menjadi jalan keluar, menjadi mujarab juga, sehingga kalian itu terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, obatnya itu ada 4 golongan teman-teman ya. Obat yang sering saya pakai itu adalah obat ada 4 golongan gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat-empatnya itu harus bisa kalian lakukan gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipisah. Saya cuma bisanya yang nomor 1 aja, saya cuma bisanya itu sampai nomor 2, tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian itu harus menjalankan obatnya itu keempat-empatnya teman-teman, karena untuk obat gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ada 4 tahap gitu teman-teman ya. Resepnya yang nomor 1 adalah yakin teman-teman ya, yakin bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya, tanpa diyakinin sama saya juga. Itu yang namanya asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian derita
itu bakalan sembuh teman-teman ya. Makanya kalian itu harus mulai meyakini dari mulai sekarang gitu teman-teman, karena tanpa kalian meyakini bahwa kalian itu bakalan membaik teman-teman ya, ya kalian serasanya itu menderita setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya resep yang paling pertama itu adalah yakin bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang kalian derita itu bakalan membaik, bakalan sembuh total, karena memang bakalan sembuh total. Kenapa bakalan sembuh total? Karena untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali kalau seandainya kaliannya tidak ada ketakutan gitu teman-teman, tidak ada cemas, tidak ada apa-apa gitu teman-teman. Jadi sebetulnya untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah makanya yakini mulai dari sekarang gitu teman-teman, yakin bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini bakalan membaik. Nah itu teman-teman, itu resep yang pertama. Nah kemudian resep yang kedua adalah 3P teman-teman ya. Nah 3P itu seperti apa? 3P itu adalah pola makannya dijaga gitu teman-teman. Jadi karena kita pencernaannya sedang tidak membaik teman-teman, dari mulai pencernaannya sampai asam lambungnya tidak normal. Nah itu kan teman-teman ya, nah, makanya dijaga. Apa yang tergangguinya itu dijaga teman-teman. Nah cara menjaganya seperti apa? Menjaga pola makannya, jaga asupan makan kalian biar kalian itu pencernaannya itu ketika ada perbaikannya itu sangat signifikan sekali, biar lebih cepat gitu teman-teman. Nah makanya jaga asupannya gitu teman-teman, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengganggu proses pemulihannya. Nah itu teman-teman ya, itu dari pola makan. Nah kemudian yang keduanya pola hidup gitu teman-teman ya. Bantu perbaikan kalian itu ya, perbaikan pencernaan kalian, perbaikan ketika ada yang terganggu gitu teman-teman dalam pencernaan itu dengan cara seperti apa? Ya kalian harus diimbangi dengan istirahat di malam harinya minimal 8 jam dalam satu malam. Kenapa harus istirahatnya di malam hari itu minimal 8 jam? Karena kalau misalkan dilihat ketika 4 jam pertama atau misalkan 3 jam pertama kita itu tidur, istirahat. Nah kemudian jam berikutnya baru sel kita itu membetulkannya itu akan lebih sempurna. Nah sesudah itu ketika 7 jam atau 6 jam kita itu walaupun belum terbangun, sel tubuh kita itu bekerja kembali teman-teman ya. Nah itu sepengetahuan saya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sangat dianjurkan sekali untuk tidur di malam hari itu minimal 8 jam. Pak, saya itu sulit nih untuk tertidurnya. Biasakan mulai dari sekarang jam 7 kita sudah mulai rebahan jam 7 malam gitu teman-teman ya. Nanti juga ketika kita terbiasa rebahan jam 7 malam, jam 8 malam sudah mulai rebahan, nanti lambat laun kalian juga akan terbiasa dan kemudian ya jam 7 jam 8 itu sudah mulai datang ngantuk gitu teman-teman ya. Ingat semuanya butuh pembiasaan. Makanya kalaupun sesulit apapun, biasakan dari mulai sekarang jam 7 jam 8 itu mulai rebahan. Karena ketika kalian tidurnya full gitu teman-teman, itu perbaikan atau perbaikan sel-sel yang rusak itu akan lebih sempurna teman-teman kalau seandainya tidur di malam harinya cukup gitu teman-teman. Hindari tidur siang, karena ketika tidur siang itu kalian nanti tambah pusing, tambah ada kelayangan gitu teman-teman. Makanya untuk siang hari itu alangkah baiknya kalian pergunakan dengan aktivitas yang menyenangkan. Tujuannya kenapa di siang hari itu harus dihindari tidur siang gitu teman-teman ya, biar kualitas tidur di malam harinya juga tidak terganggu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu yang kedua ya dari 3P. Nah kemudian yang ketiganya itu pola pikir teman-teman. Nah pola pikir itu yang agak sulit ya, karena ketika kita mau menghentikan pola pikir yang negatif itu sulit sekali gitu teman-teman ya. Tetapi wajar karena itu dipicu dari rasa takut kita yang semakin besar. Nah itu teman-teman, kenapa ada rasa takut yang sangat besar? Karena kita selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, jadi takut sesuatu terjadi terhadap kita. Nah itu teman-teman, nah, makanya kembali lagi ke hal yang pertama, yaitu yakini bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Nah makanya stop berpikir yang aneh-aneh. Jadi hindarilah stres, terlalu banyak pikiran, beban pikiran, hindari seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu nggak ada beban pikiran ya, saya itu biasa-biasa saja, nggak ada beban pikiran. Tetapi kenapa kenapa selalu berpikir tentang penyakit, berpikir seperti itu? Nah justru itu adalah beban pikiran kalian teman-teman. Belajar masa bodoh tentang penyakit teman-teman ya, karena toh kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, jadi ketika dicek ke dokter, Pak bapak itu tidak apa-apa, Bu ibu itu tidak apa-apa, cuman asam lambung saja.
tapi ini Pak rasanya sangat besar sekali. Nah itu ciri khas ya, ciri khas dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Ketika kata dokter kalian dinyatakan baik-baik saja, cuman asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya, jangan mencari informasi yang lain-lain teman-teman ya, karena tanpa disadari itu menjadi beban pikiran kita juga, dan kemudian ya pencernaan akan terganggu juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk yang keduanya, obat atau resep dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu adalah yang pertama yakin, yang keduanya 3P. Kalau bertanya 3P itu apa? Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman, dan kemudian resep yang ketiga itu adalah sabar teman-teman ya. Kenapa harus butuh sabar? Karena jujur pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lainnya. Kita nih sakit perut nih ya, nah, kita beli obat dari warung, selang sore hari atau misalnya besoknya atau paling lama 3 hari kita sudah membaik. Nah tetapi untuk asam lambung dan status psikosomatis kenapa butuh sabar? Karena pemrosesannya itu proses pemulihannya itu agak alot juga. Kenapa ada agak alot juga gitu teman-teman? Kenapa harus ada waktu? Karena di situ butuh pelatihan, yang namanya pelatihan itu butuh waktu teman-teman ya, dan waktunya itu tergantung daripada diri kitanya sendiri gitu teman-teman ya. Ada yang cepat, ada yang agak lama, dan bahkan ada yang sangat lama sekali. Nah itu teman-teman, jadi waktunya tergantung daripada kalian sendiri gitu teman-teman ya. Jadi resep yang ketiganya itu yaitu adalah sabar menjalaninya gitu teman-teman. Jangan kalian itu mudah putus asa gitu teman-teman. Kalian sudah menjalankan 3P-nya tapi Pak ini masih tetap juga gitu ya, masih tetap juga merasakan tidak nyaman. Kenapa nih seperti ini? Jangan-jangan saya itu tidak akan membaik selamanya. Nah itu kalian tidak sabar. Nah itu teman-teman, makanya ketika ada sensasi yang hadir, nggak apa-apa, tanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tidak akan apa-apa karena tidak berbahaya. Tapi ini rasanya tidak nyaman, cuman rasanya saja teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kembali lagi dari keyakinan ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Tanpa diapa-apain juga kalian itu bakalan sembuh teman-teman ya. Benar Pak, ini tanpa diapa-apain bakalan sembuh, bakalan teman-teman ya. Cuman perbedaannya ada 2 teman-teman ya. Yang pertama, kalau seandainya kalian memakai metodenya yaitu yakin, kemudian 3P, kemudian bersabar, dan nanti saya jelaskan satu lagi gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian melakukan hal seperti itu teman-teman ya, kalian bakalan lebih cepat gitu sembuhnya gitu teman-teman, terbebasnya itu bakalan lebih cepat. Tetapi kalau misalnya Pak saya itu malas untuk menanamkan keyakinan, malas untuk menjalankan 3P-nya, malas juga menjalankan sabarnya, apakah saya bisa sembuh? Bakalan teman-teman ya, bakalan sembuh teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu bukan merupakan hal yang berbahaya teman-teman ya. Wah si bapak ini bohong, karena kalau seandainya ini tidak berbahaya tapi kok rasanya seperti ini, ya itu cuma rasanya saja gitu teman-teman ya. Ingat, semua gangguan itu punya ciri khas rasa masing-masing. Sakit gigi nih, kita tahu sendiri ya. Kalau sakit gigi itu rasanya itu kayak macam nyut kan, kayak macam begitu ya. Kita tahu sendiri rasanya kayak sakit gigi itu kayak gimana. Nah sekarang rasanya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu kayak gimana? Ya kayak macam sekarang yang kalian rasakan. Nah itu teman-teman, makanya kalian nggak usah berpikir waduh ini takut mendekati kematian. Nggak apa-apa, tidak akan menyebabkan kematian teman-teman, tapi rasanya seperti mau mati, cuman rasa saja. Tetapi kalau misalnya menyebabkan kematian, tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi resep yang paling nomor 3 itu yang harus kalian lakukan itu adalah sabar menjalaninya, karena proses pemulihannya itu berbeda dengan proses gangguan lainnya. Untuk asam lambung gitu teman-teman, untuk asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian resep selanjutnya yang keempat itu adalah konsisten menjalaninya teman-teman ya. Keyakinannya kalian harus jalani teman-teman ya. Jadi setiap hari, nah itu kalian itu harus terus meyakinkan gitu, meyakinkan hati dan pikiran kita itu harus terus ya dijalankan gitu teman-teman ya. Karena untuk meyakini gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini bakalan sembuh, kemudian meyakini
untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis ini tidak berbahaya, itu bisa hilang kalau sensasinya hadir, teman-teman ya. Kita sudah tahu nih ya, asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kata Pak Abdul Rahman juga nggak bahaya, bakalan sembuh. Tapi giliran sensasi hadir, kecut juga kitanya. Nah itu teman-teman, kecut juga kitanya. Kadang hati itu ya ngelok gitu teman-teman, turun lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya harus konsisten melakukan metodenya, termasuk meyakininya juga harus konsisten gitu teman-teman, dijalankan terus setiap hari gitu ya. Ada sensasi ini nggak apa-apa gitu ya, Abdul Rahman juga bilang ini sensasi asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya, cuman mengganggu aja, rasanya tidak nyaman, oh iya cuman rasanya aja, terus aja seperti itu. Nah, konsisten menjalani keyakinannya. Nah itu teman-teman, kemudian konsisten juga menjaga 3P-nya gitu teman-teman ya. Jangan mentang-mentang di video-video yang kemarin-kemarin itu saya udah bilang kalian harus mulai mencoba makanan baru, kalian harus mulai mencoba makanan baru, kalian dihajar juga dengan berlebihan. Kan tidak seperti itu teman-teman ya. Kalian harus menjaga pola makannya. Jaga nih, sedang kembung nih, oh ini saya harus menghindari soda dulu, kan seperti itu ya teman-teman. Konsisten menjaganya. Nah itu teman-teman, oh nih pencernaannya, perutnya sedang panas nih, ada panas dalam nih. Konsisten menjaga makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi sambal juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian sudah mulai membaik, apakah boleh? Boleh teman-teman, tetapi jaga juga kapasitasnya. Nah itu teman-teman, jadi untuk tahapan-tahapannya itu yang keempatnya itu kalian tuh harus konsisten menjalaninya gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian menjalaninya setengah-setengah itu, kalian itu ya tidak akan membaik teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya, obat dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu ada dalam diri kalian masing-masing. Jadi obatnya itu bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian beli dan konsumsi, bukan teman-teman ya. Ada dalam diri kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian beli obat yang mahal-mahal juga, kalau seandainya kalian tidak yakin dalam hatinya gitu teman-teman, dalam pikirannya, kemudian tidak sabar menjalaninya juga, kemudian 3P-nya berantakan juga, akan terasa percuma teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa mengenali ke arah sana gitu teman-teman ya. Ternyata asam lambung dan diabetes psikosomatis itu semudah itu sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi bukan obat yang mahal-mahal, bukan herbal yang mahal-mahal, tetapi perilaku kalian dalam meyakini, kemudian menjalankan, kemudian mempunyai rasa sabar. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian mempunyai hal seperti itu teman-teman, itulah obatnya dan kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, obat yang saya bagi-bagikan karena memang banyak sekali yang bertanya tentang, Pak ini obatnya apa nih Pak, kok Bapak bisa sembuh total katanya gitu, sudah tidak ada rasa sensasi lagi, sudah bahagia lagi, sudah ceria lagi ya. Karena saya itu sampai detik ini kenapa saya nggak jual obat, karena jujur ya, untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis yang saya derita waktu itu, obatnya ya justru itu gitu teman-teman, tanpa obat, dan obatnya gratis gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya mau beli nih obatnya yang dari Bapak, ya silakan saja, kalian tinggal transfer gitu teman-teman. Kan sudah informasikan ya, sudah diinformasikan bahwa obatnya itu gitu teman-teman, yakin. Kemudian 3P, kemudian sabar, kemudian konsisten. Nah itu teman-teman, itu obatnya gratis dari saya. Pak mau saya beli, silakan transfer aja. Nah itu teman-teman, makanya Pak bisa aja ke sana. Jadi untuk obat asam lambung dan diabetes psikosomatis itu obat yang paling mujarab, itu bukan obat-obatan yang mahal, bukan herbal-herbalan yang mahal, tetapi adalah keyakinan, kemudian 3P, kemudian sabar, kemudian konsisten. Cuman itu. Nah itu tidak bisa dipisah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Pak saya itu cuman bisa meyakinin saja, ya kalau misalnya tanpa kalian menjaga 3P-nya ya akan terasa percuma teman-teman. Sembuh sih bakalan sembuh sih sebetulnya teman-teman ya. Cuman ya mungkin agak lama juga. Pas saya itu bisanya cuman meyakini kemudian menjalankan 3P, tapi saya tuh pengen cepet-cepet nih besok, pengen cepet-cepet nih besok, bakalan sembuh, bakalan teman-teman. Tetapi ya besok sembuhnya itu bukan besoknya, entah mungkin tahun depan mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena kalian itu harus mempunyai rasa sabar gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian tidak mempunyai rasa sabar juga, apakah bakalan sembuh? Bakalan teman-teman ya. Nah itu, nah seringan itu sih sebetulnya ya asam lambung. Kemudian Pak saya itu tidak akan konsisten nih menjalankannya, apakah saya juga bakalan sembuh? Bakalan teman-teman ya. Cuman kembali lagi ke alasan yang tadi, kalian bakalan sembuh, cuman mungkin durasinya agak lama.
Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana, kemudian itu juga menjadi patokan buat kalian. Oh ternyata asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh total gitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, semoga saja videonya itu menjadi apa ya, ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.